Lo tau gak sih ada kepercayaan bahwa kalau seksnya tidak diridoi, di mana lo seksnya di luar nikah itu nggak mungkin hamil gitu. Balik lagi di konten Boleh Nggak bersama saya Coki Pardede dan juga Kania Cita. Dan makin kesini pertanyaannya makin berbahaya ya. Jadi tapi nggak apa-apa karena memang hal yang tabu bukan berarti tidak boleh ditanyakan kan? Iya. Dan lebih baik kita bertanya hal seperti itu di konten Geolife saja karena lebih aman ya dan tidak dijudge kalau bertanya di sini. Ya. Dan kebetulan kita ini ada dua pertanyaan yang sebenarnya topiknya sama ya mengenai apa seks. Seks. Iya, sederhananya mengenai seks. Mengenai seks. Dan ini adalah hal yang memang di masyarakat kita tabu nggak sih? Tabu lah ya. Iya. Tabu. Ya, kita akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang kita paham dan kita juga mengencourage kalian untuk nggak harus setuju juga dengan opini kita, dengan jawaban kita. Kalau kalian punya bantahannya, silakan jawab di bawah. Silakan kan ya. Pertanyaannya apa? Yang pertama. Dari Peter Hartawan. Ya. Mau nanya dong, kan lagi hot banget berita video syur artis. Kenapa artis yang ada di videonya ikut jadi tersangka? Kan dia nggak menyebarluaskan videonya. Nah sebenarnya pertanyaan ini lebih ke pertanyaan hukum ya. Dan udah cukup gampang menjawabnya karena lo tinggal lihat aja sebenarnya UU pornografinya. Ya, tapi saya yakin Anda bertanya ke sini karena malas kan lihat UU pornografi. Jadi itu udah, tapi udah jelas ya. Jadi udah jelas, tinggal dicek aja ya, itu tinggal secara dicek aja. UU pornografi itu memproduksinya aja tuh udah kena gitu. Betul. Jadi bukan hanya menyebarkan ya. Jadi kalau lo produksi itu ada risiko. Dipidana karena memang ada pidananya. Nah tapi yang lebih menarik sebenarnya mungkin menjawab pertanyaan boleh nggak sih membuat video seks pribadi? Ya mungkin lo udah married atau belum married sebenarnya irrelevant ya. Tapi misalnya lo udah married gitu terus lo mau bikin video seks pribadi, apakah itu bahaya atau sebaiknya dihindari atau gimana? Kalau buat kita lagi-lagi ditimbang aja untung ruginya. Kalau boleh atau enggak ya. Sebelum Anda melakukan itu, coba dipahami dulu, dibaca dulu undang-undangnya segala macam. Dan kalau kira-kira tidak siap untuk konsekuensinya, lebih baik jangan. Iya. Tapi kalau memang lo yakin dengan bagaimana Anda mengunci file-filenya dalam laptop Anda dan handphone Anda, ya silakan dilakukan. Tapi ada konsekuensinya. Dan menarik tadi sudah dijawab dengan sangat jelas bahwa ternyata ini bukan masalah dia ikut menyebarkan atau tidak. Misalnya ada video porno di dalam sebuah device dan itu tersebar, dia sudah kena karena sudah memproduksi itu sebenarnya. Iya, betul. Iya, jadi risikonya itu selain risiko legal ya, risiko pidana tadi, juga itu risiko sosial lah. Maksudnya masyarakat tentunya nggak bisa nggak menganggap itu masalah ya ketika misalnya itu ternyata tersebar gitu kan. Betul. Nah jadi kalau lo nggak mau mengalami kejadian kayak gitu ya sebaiknya dihindari ya risiko itu ya. Iya, dan di zaman digital seperti ini kan jejak digital sangat sulit untuk dihilangkan. Kalaupun bisa dihilangkan itu budgetnya sangat luar biasa mahal. Jadi iya betul. Udahlah. Kan gue nggak tahu ya, ini opini gue secara personal ya. Kan seks itu kan it's supposed to be up close and personal and intimate gitu. Ya mungkin Anda ada mau replay kali kalau wah ini lagi enak nih gue rekam ya, tapi terserah, pahami aja lah. Terutama kalau buat cewek-cewek biasanya risikonya lebih gede ya kalau kesebar ya. Jadi bisa jadi itu juga menjadi bahan untuk lo di-trap dalam relationship lo. Karena biasanya dalam semua video cuman ceweknya doang. Ceweknya doang yang di spot. Jadi kalau cowok lo nanti nggak mau diputusin atau apa, dia bisa ngancem dengan itu. Revenge porn tuh, dan itu adalah sebuah hal yang sering terjadi tuh di Amerika tuh. Iya, terlepas dari revenge porn itu sesuatu yang bisa dipidana dan bisa tadi ya, maksudnya memang bisa di tindak gitu, dan memang secara etika dan moral sih kita nggak setuju ya dengan revenge porn gitu kan. Betul. Tapi the damage has been done gitu. Jadi kalau itu udah menyebar, lo udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Betul. Maksudnya terlepas dari kita semua mendukung lo dan menganggap itu sesuatu yang salah, but still damage-nya tetap udah terjadi gitu. Dan kita nggak bisa mengatur persepsi seluruh masyarakat yang ada. Jadi ketika mereka ngeliat itu, kalau mereka nganggap lo gimana-gimana, mungkin bisa mempengaruhi masa depan lo dan pilihan-pilihan hidup lo gitu. Jadi buat siapapun yang menonton konten ini dan di HP dan laptopnya ada sesuatu, mungkin bisa dipahami sekali lagi resikonya, karena ternyata memproduksi pun itu bisa kena. Jadi silakan dicek apakah laptop Anda masih ada di motor.
Nah Iya. ini tentang seks juga nih, ini ada pertanyaan Oh iya, menarik satu lagi nih. pertanyaan satu lagi ya. Sebenarnya pernah dibahas di Noise Musuh Masyarakat, tapi karena menarik, jadi saya tanyakan lagi. Oke. Dari Piawai Prabuadi. Oke. Boleh nggak seks dengan konsensus? Of course dengan pendidikan yang benar dong. Karena Oke. jika terlepas dari unsur agama, seks itu kebutuhan fisik. Sama kayak makan. Kan nggak perlu nih harus punya koki dulu untuk bisa makan. Seks juga sebenarnya nggak perlu dong menikah untuk bisa memenuhi kebutuhan seks. Gimana menurut Kania dan Coki? Nah, gue mungkin mau ngoreksi dikit pertanyaannya kali ya. Karena Silakan. kalau pertanyaannya boleh nggak seks dengan konsensual, dengan konsensus, mungkin maksudnya boleh nggak seks dengan konsen gitu kali ya. Ya. Buat yang nggak ngerti maksudnya ya itu tidak ada pemaksaan ya. Iya, tidak ada ada unsur pemaksaan di sana. Nah, kalau pertanyaan gitu doang kan kayak ya boleh gitu kan, nggak ada isunya kan. Tapi mungkin yang ditanyakan adalah boleh nggak sih seks hanya dengan adanya konsen gitu. Jadi terlepas dari nikah atau enggak. Jadi bagus pertanyaannya kalau Iya. gini. Jadi bagus pertanyaannya kalau lo artiin gitu. Tapi saya yakin Anda tidak berpikir sejauh itu. Tapi nggak apa-apa, ini jadi bagus nih. Ini jadi bagus. Iya kan? Maksudnya kayak jadi kalau cuman ada konsen aja cukup nggak nih untuk melakukan seks gitu kan? Boleh nggak? Tapi dengan syarat udah ngerti tadi ya, maksudnya udah educated dan ngerti konsekuensi-konsekuensinya dan seterusnya. Oke. Berarti kalau syarat melakukan hubungan seks hanya konsensus boleh nggak? Mungkin gitu pertanyaannya ya? Iya, betul. Wow, pertanyaannya sebenarnya sih kalau tidak syuting jawabnya gampang nih. Karena syuting dan ditonton banyak orang, kita harus mencari kata-kata yang tepat sebenarnya. Oke. Gimana, Cok? Sebenarnya sih tinggal apakah boleh atau tidak, tentu jawabannya ya kalau hanya karena konsensus sih dan tidak ada orang yang dirugikan di sana sih, my personal opinion ya. My personal opinion, apakah dia terikat secara pernikahan? Kalau konteksnya adalah pernikahan sih, kalau buat gue sih tinggal dipahami saja konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi pada saat Anda melakukan seks dengan konsensus tanpa ikatan. Apakah boleh? Ya silakan, itu pilihan Anda. Tapi Anda juga harus paham akan ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi pada saat Anda memilih pilihan itu. Misalnya apa? Diarak keluarga. Kalau ketahuan, ya kan? Itu yang paling to the max tuh, diarak keluarga. Atau mungkin, tapi kan dia bilang kan ini kalau sex education-nya benar ya. To the max mungkin hamil kali ya? Ya hamil, bisa jadi hamil. Maksimum hamil, risknya hamil. Terus stigma masyarakat. Jadi kalau cuman melakukan hubungan seksual karena konsensus, silakan, itu keputusannya ada di tangan Anda, tapi ya pahami ada konsekuensi-konsekuensi di situ dan make sure juga. Jadi gini, pada saat lo melakukan hubungan seksual dengan konsensus, yang harus kita pikirkan adalah itu tidak berhenti pada saat di hubungan seksualnya aja. Nanti ada follow up kejadian lain, rentetan kejadian lain yang akan terjadi tuh. Misalnya contoh, kita udah melakukan hubungan seksual secara konsensus, tapi di luar pernikahan, misalnya ketahuan orang, selain ketahuan orang juga mungkin hamil, apa segala macam. Jadi jangan cuma stop pada saat lo melakukan hubungan seksual. Kira-kira apa dampak jangka panjang yang akan terjadi kepada lo dan lingkungan lo, itu aja sih yang menurut gua. Nah kalau misalnya incest ya jelas ya enggak lah ya, kalau buat walaupun gua, lo konsen, tapi kalau incest itu lebih ke medik sih ya. Itu lebih ke, gua nggak tahu gimana menjelaskannya secara biologi, tapi biasanya kalau kita incest dengan keluarga sedarah, gua nggak tahu hitungannya ya kan. Tapi kalau kita incest dengan keluarga yang sangat dekat, biasanya itu akan ada kelainan genetik, bener nggak sih gua? Iya, jadi sebenarnya itu masalahnya ada di variasi gennya jadi kecil banget. Kan biasanya gini, misalnya lo datang dari suatu garis gen yang sama, misalnya siblings bersaudara, itu kan kesamaan gennya bakal sama banyak banget kan. Ya. Nah kalau misalnya ada suatu sifat yang sebenarnya merugikan di gen itu, jadinya kayak pasti keluar dong kalau misalnya dua-duanya dari situ gennya gitu kan. Kayak gitu, makanya incest itu udah dari lama banget di condemn gitu di dalam masyarakat gitu kan. Karena kita pada saat prosesnya itu pasti akhirnya menyeleksi nih orang tradisi ini gitu kan, karena dianggap memang ternyata membahayakan dan memang faktanya begitu. Dan faktanya memang membahayakan. Karena memang dia mengeliminasi nih variasi gennya gitu. Jadi biasanya kan yang bikin kita bisa lebih survive itu ketika kita punya variasi. Jadinya ketika ada gen yang bermasalah ternyata dia nggak keluar karena ada potensi dari gen yang lain gitu, bisa keluar dari gen yang lain ini.
yang jadi pasangan kita gitu kan. Betul. Nah tapi kalau kita kawinnya sama adik kita sendiri atau kakak kita sendiri, gennya terlalu banyak kesamaan, sehingga kalau misalnya kita sama-sama membawa suatu gen yang bermasalah, udah pasti keluar dong gennya gitu. Sebenarnya simpelnya gitu sih masalah incest. Kalau jawaban lo? Jawaban gue tentang apakah seks cukup ya hanya dengan konsensus gitu ya. Konsen ya kan, seks dengan konsen aja. Di luar dari yang tadi yang lo bilang incest gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah ya orang dewasa ya kan. Terus bisa konsen, jadinya dia udah punya kedewasaan yang cukup untuk melakukan konsen. Dan konsen di situ juga sudah mencakup orang itu sadar ya. Jadi kalau orang lagi mabuk berat yang udah pada tahap nggak bisa mikir gitu, terus lu anggap itu dia konsen tuh nggak bisa ya kan. Konsen itu lu harus sadar gitu. Kalau lu drug juga, misalnya lu di-abuse orang atau apa juga lu nggak bisa konsen. Nah jadi sampai sini harus jelas dulu nih ya bahwa kondisinya adalah lu seks dengan sadar dan mau gitu kan. Memang pilihan ya. Iya. Nah menurut gue, mungkin gue perlu kasih catatan dulu ya di depan. Kalau misalnya lo emang mengikuti suatu ajaran atau suatu kepercayaan yang melarang lo melakukan itu, ya menurut gue sih silakan diikuti ya ajaran itu ya, sesuai dengan. Kita tidak mengatakan Anda harus menghiraukan itu lo ya. Iya, jadi ditaati sesuai dengan apa yang lo percaya gitu ya. Betul. Nah tapi kalau lo nggak mengikuti itu, ya lo tinggal pikirkan dengan nalar lo gitu kan. Ya. Nah sederhananya orang ini juga udah bilang bahwa seks itu dilakukan dengan pengetahuan yang cukup gitu kan, informed. Nah yang umumnya terjadi di Indonesia ini adalah kenapa sih kemudian seks itu sendiri menjadi bermasalah ya, terlepas dari dia nikah atau enggak gitu ya. Bahkan nikah pun juga ternyata masih bermasalah juga gitu. Betul. Seks, kehidupan seks dan kesehatan seksnya gitu kan. Karena banyak mitos-mitos nggak jelas gitu tentang seks, dan pada suatu titik kehamilan gitu akibat seks gitu kan. Setelah orang melakukan hubungan seksual kemudian terjadi kehamilan. Nah ini ada mitos-mitos lagi gitu pada saat mengalami kehamilan ini, termasuk terkait dengan aborsi kan, terminasi kehamilan gitu. Banyak yang misalnya dengan cara makan buah tertentu atau apalah yang aneh-aneh. Loncat-loncat. Iya, lo ada mitosnya katanya setelah kita melakukan hubungan seks loncat-loncat katanya. Yang akhirnya malah terminated enggak. Betul. Anda lebih sehat aja. Atau bahkan malah sebaliknya lagi, jangan bukan sehat malah cedera atau apa gitu kan. Betul. Jadi yang menjadi masalah ini sebenarnya, kalau dengan informasi yang jelas, benar gitu ya, dan lo udah lihat sendiri risiko-risikonya apa. Dan jangan lupa risiko kehamilan itu ada ya. Jadi yang biasanya sering ini juga luput juga itu, by the way. Lo tau gak sih ada kepercayaan bahwa kalau seksnya tidak diridoi, di mana lo seksnya di luar nikah itu nggak mungkin hamil gitu. Oke. Itu tapi kacau ya, maksudnya ini sangat kacau. Ini mitos sangat kacau. Jadi risiko kehamilan itu ada gitu, dan maksudnya udah very likely nggak terbantah lagi, maksudnya udah pasti ada itu risiko. Dan pada saat kita hamil sendiri pun kan ada resiko-resiko kesehatan juga ya, di mana kita harus bisa menjaga diri dan yang lain-lain gitu. Iya, maksudnya biasanya gini, biasanya orang kan kalau di luar nikah kan nggak mau sampai hamil kan. Betul. Tapi kemudian kenapa sih bisa terjadi hamil? Ya karena ada kepercayaan kayak gitu tadi. Betul. Bahwa di luar nikah pasti nggak bisa hamil karena nggak diridoin, nggak mungkin lah nikah hamil. Terus kalau hamil bilangnya berarti diridoin gitu. Ini mikiran kayak gini. Itu mitos juga nggak sih yang ngitung-ngitung hari itu? Ngitung hari sih nggak mitos ya. Jadi emang perempuan itu punya masa kesuburan gitu. Ya ada masa yang sangat nggak subur, ada masa yang sangat subur, ada masa yang agak subur. Jadi potensi kehamilan itu beda-beda di setiap range ini. Tapi hampir selalu ada sih. Hampir selalu ada. Jadi lo harus selalu hitung sih chance ini gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa ngitung di sininya, pakai kontrasepsi sih. Gitu. Jadi lebih baik pakai kontrasepsi aja lah ya. Itu udah lebih aman. Apalagi Anda nilai matematikanya jelek juga di sekolah. Sok mau ngitung-ngitung lagi, nanti salah lagi. Jadi ada anak lagi kan. Jadi intinya kalau meminjam katanya Peter Parker, pamannya Peter Parker. Kalau pamannya Peter Parker bilang with great responsibility, with the great power comes great responsibility. With great freedom juga as well. Betul. With great freedom comes. Kalau dalam konteks ini, with a great pleasure comes with great responsibility tentunya. Jadi ya silakan bertanggung jawab. Jadi kurang lebih seperti itu ya jawabannya ya. Tinggal ditimbang aja untung ruginya. Ya tapi jangan lupa loh, kalau misalnya lo berkepercayaan atau beriman pada suatu ajaran yang melarang itu, berarti lo harus diikuti saja. Karena ini memang belakangan ini ramai dilakukan, terutama oleh ya banyak anak-anak muda sih sebenarnya. Oke. Cukup dulu? Cukup lah. Sudah sangat jelas sih jawabannya menurut gue. Oke, sampai ketemu di episode boleh nggak berikutnya, silakan tanya-tanya. Tanya-tanya di sini, nanti kita akan pilih pertanyaan yang paling menarik. Dadah.